Ya, harus balik lagi sama gue di channel Berarti. Nah, salam Profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate dan menganalisa kembali ya, dan memberikan outlook seputar Bitcoin pada teman-teman sekalian pada hari ini. Jadi kemarin juga sudah saya update mengenai si Bitcoinnya. So lanjut aja ke inti videonya. Jadi memang menjelang tanggal 29 itu kan max pain-nya masih di 41.000. Jadi so kita akan lihat dia setidaknya mendekati area $41.000 untuk si Bitcoinnya. Tapi sebelum kita pergi untuk analisa Bitcoinnya, kembali saya ingin menyampaikan perihal USDT dominance. Jadi memang ini adalah keterbalikannya. Jadi kalau misalkan si USDT dominance ini menguat, so kita akan melihat untuk si Bitcoin itu akan mengalami pelemahan. Nah, kita bisa lihat kemarin ini terakhir kali saya ada upload untuk yang video doge itu, ada sedikit saya sampaikan untuk si USDT dominance. Jadi ketika memang dia sudah drop di bawah EMA 34 dan 55 time frame 4 jam, itu ada kemungkinan atau probabilitas untuk dia retest dulu nih terhadap EMA 34 dan 55 ini sebelum melanjutkan penurunannya lagi. Tapi yang disayangkan ketika dia retest ini malah langsung ngepump keras banget teman-teman ya. Sampai dia ngetes ke trendline resisten ini yang berapa kali kena reject 1, 2 ya, kemudian di sini 3 dan 4 kali kena reject ya. Sekarang ini lagi testing kembali di EMA 34 dan 55. So kalau memang retest yang sekarang ini ya dia istilahnya jebol gitu ya, endlosor ya, potentially dia akan visit dulu di kisaran sini 4,46%, sekitar area itu. Kenapa saya bilang area itu? Karena memang sebelumnya di range area ini berfungsi untuk menjadi support. Kita bisa lihat di sini nih. Nah, ini berapa kali menjadi support. Jadi di range area 4,43 sampai 4,48% lah. Sekitar range area itu ya, ketika memang dia jebol atau nggak mampu mempertahankan posisi di atas EMA 34 dan 55 ini. Nah, kalau testing di area situ dia drop lagi, ya lebih bagus lagi, berarti dia akan potensi tes di istilahnya strong support and then resistance-nya lah untuk terdekatnya itu di kisaran 4,26 sampai 4,32%-nya. Jadi kalau misalkan dia semakin glosor ya, berarti kita akan melihat untuk si Bitcoin itu makin up ya, atau rebound gitu. Tapi kalau misalkan dia dari sini rebound lagi ya, going up lagi, wah si Bitcoinnya makin glosor teman-teman. Jadi memang sekarang ini area krusial untuk si Bitcoin USDT dominance ya. Apakah dia seperti sebelumnya? Ya, mantul keras itu adalah hal yang harus diantisipasi. Tapi kalau misalkan dia drop, bisa diperhatikan untuk beberapa support bawahnya. Oke. Jadi memang untuk support terkuat masih di kisaran ini ya, 4,26 sampai 4,32% untuk si USDT dominance. Next ini untuk Bitcoin dominance. Jadi kemarin itu ada yang request, bro, tolong bahas Bitcoin dominance dong biar tahu kurang lebih altcoinnya itu seperti apa. Jadi overall masih sama dia, range sideway-nya itu masih sama ya. Jadi ini time frame 4 jam. Jadi saya boxin warna hijau ini adalah range untuk area resisten tertinggi selama dia sideway. Jadi selama dia sideway ini ya, ini yang saya boxin warna hijau ini adalah range resisten tertingginya itu di kisaran 42,06 sampai 42,23%. Ya, ini untuk resistennya. And then supportnya ini saya lambangkan atau tandain dengan garis warna biru ini di sekitaran 4,36%, sekitar area itu. Jadi memang bisa kita perhatikan terlebih dahulu, kalau memang dia kena reject dari area sini, kemudian Bitcoinnya at least sideway aja lah, itu udah cukup baik. Dia kena reject nih untuk si Bitcoin dominance, kemudian dia drop, wah berarti cukup baik untuk altcoinnya, setidaknya dikasih napas biar lebih terbang lagi gitu ya. Jadi yang udah kemarin akumulasi altcoinnya bisa take profit atau udah bisa cuan gitu ya teman-teman untuk si Bitcoin dominance. Tapi yang perlu diperhatikan di sini, kalau memang di sini ada kena reject, kemudian dia testing lagi nih terhadap EMA 34 dan 55 ini. Kemudian setelah dia testing, kalau misalkan kuat, dia rebound kembali bahkan mampu break dari area resisten ini, ya pertanda kurang baik atau istilahnya buruk lah untuk altcoin. Jadi memang ini adalah hal yang harus diperhatikan atau diwaspadai ya untuk Bitcoin dominance. Jadi terutama bakal berdampak ke altcoinnya. Oke, jadi ini sekilas untuk si Bitcoin dominance ya gambarannya. Next ini untuk si Bitcoin time frame daily. Nah, jadi memang untuk si time frame daily si Bitcoin kemarin sudah saya sampaikan juga secara candle-nya, candle daily. Kita bisa melihat ini ada persamaan, ini ada bearish candle cukup besar, sama seperti di 11 April nih, bearish candle cukup besar. Kemudian setelahnya di sini ada bullish candle ya. Kemudian nextnya lagi bullish candle kembali. Nah, ini sama juga kemarin kondisinya. Saya udah sampaikan kalau misalkan dia nutup bullish candle nih, nggak nyampe setengah nggak apa-apa, itu ada kemungkinan atau probabilitas next candle lagi itu warna hijau.
dan dan ternyata sekarang sesuai harapan gitu ya. Jadi memang dia di 27 April tuh nutupnya itu bullish candle, next lagi di hari ini sekarang masih kelihatan bullish candle atau candle berwarna hijau gitu ya. Nah, untuk yang diperhatikan atau diwaspadai adalah next candlenya lagi. Nah, ini bisa aja ditutup merah seperti ini teman-teman. Ya, jadi itu hal yang harus diperhatikan. Kenapa? Karena memang kita bisa lihat perbandingannya ini. Tekanan seller ini benar-benar besar ya, satu batang candle merah besar. Kemudian dia naiknya itu secara perlahan. So, bisa aja next candle itu merah seperti ini. Jadi sangat wajar gitu ya. Ketika udah buang barang ya naik perlahan, terus dibuang lagi barang, makanya muncul red candle lagi. Jadi itu yang harus diperhatikan. Nah, pas juga nih, pas sekali gitu ya. Kalau misalkan kita berbicara next candle-nya itu kemungkinan warna merah, bisa aja untuk hari ini setidaknya dia bisa aja testing nih di trendline warna biru ini yang sebelumnya berfungsi sekali nih menjadi support ya. And then ketika dia memang testing ini sekitar $39.900 sampai sekitar $40.000, bisa aja dia ngetes sampai kisaran ini ya, sekitar area itu dia ngetes, and then next candle-nya langsung dibuang lagi barang atau dibanting lagi gitu. Bisa aja. Jadi memang area ini adalah area yang krusial. Ya, apakah benar-benar mampu di break? Kalau misalkan dia mampu break kemudian close candle daily di atas trendline warna biru ini, ya at least mungkin di atas $40.000 itu adanya sign atau pertanda yang cukup baik untuk Bitcoin-nya. Tapi kalau misalkan dia masih close-nya di bawah trendline garis warna biru ini ataupun masih di bawah $40.000, ya itu lebih cenderung untuk next candle-nya bisa aja warna merah gini atau melanjutkan koreksi kembali. Ya, itu adalah hal yang harus diperhatikan atau diwaspadai. Ya, jadi ini secara daily-nya. Jadi kalau misalkan dia kena reject di sini, ya probabilitas dia bisa aja muncul red candle ini setidaknya bisa testing di loss point sebelumnya atau menghampiri di trendline support warna hijau ini di sekitar $37.400 bisa aja. Jadi trendline warna hijau ini sebelumnya berfungsi nih untuk menahan laju koreksinya Bitcoin. Kemudian di sini terbentuk tail candle atau shadow bagian lower candlenya ya. Berarti benar-benar ada yang nahan, terus ada yang diserok, diserok gitu ya. Jadi bisa aja hal seperti ini terjadi. Jadi memang harus berhati-hati mendekati trendline warna biru ini, teman-teman. Tapi kalau misalkan dia mampu break close di atas, wah itu cukup baik lah untuk si Bitcoin, at least jangka pendeknya. Oke. Next ini untuk time frame 4 jamnya. Kemarin juga sudah saya sampaikan di video Bitcoin kemarin itu. Ketika memang dia drop ya, kemudian kita harus perhatikan di range ini ketika dia mantul. Kemudian beberapa area resisten yang harus diperhatikan. Memang sekarang ini dia udah testing ya. Di sini adanya confluence of support and resistance. Di situ ada Fibo 0,5 dan 0,6 itu di sekitaran 39.200-an sampai $39.600. Nah, di situ juga ini sempat saya tandain juga dengan garis warna putus-putus ini. Sebelumnya ini sangat berfungsi untuk menjadi support and then resistance untuk si Bitcoin. Jadi di sini adanya confluence of support and then resistance. Ya, jadi memang ini merupakan area yang harus benar-benar di break oleh si Bitcoin jangka pendek, dan pas banget di time frame 4 jam di sini adanya EMA 34 atau garis warna biru di box warna merah ini. Jadi benar-benar istilahnya strong resist lah untuk jangka pendek dan terdekat si Bitcoin sekarang ini. Jadi kalau misalkan let's say dia mencoba untuk benar-benar break close di atas ini nggak berhasil, ya bisa aja dia drop lagi. Ya, jadi seperti dead cat bounce pattern ini bisa. Jadi memang di area ini kemarin sudah saya infokan di video yang kemarin itu untuk benar-benar concern di area ini adanya confluence of support and resistance. Ya, jadi kalau misalkan dia di sini cuman atau malah cuman istilahnya koreksi ke Fibo ataupun retracement 0,382 itu di sekitaran $38.800 aja. Kemudian di sini aja reaksi, ya ini cukup baik ya. Berarti dia masih bisa ada indikasi untuk melanjutkan penguatannya atau mempertahankan bullish momentumnya ini. Tapi kalau di sini aja dia sideways kemudian adanya reject kuat, yaitu cukup berhati-hati ya, teman-teman. Balik lagi bisa aja dia potensi untuk drop lagi ke kisaran $37.800 atau bahkan lebih deep lagi ke sekitaran $37.200 dari trendline support si Browning West pattern ini. Ya, jadi memang harus berhati-hati. Kenapa? Karena misalkan kita lihat dari secara candle time frame 4 jam pun ini nggak seimbang ya. Tekanan dari si seller ya, kita bisa lihat dari bearish candle-nya sama si buyer-nya ini cenderung benar-benar merangkak gitulah. Buyer-nya ini benar-benar merangkak. Jadi istilahnya benar-benar harus berhati-hati lah. Kecuali dia naiknya itu bullish candle seperti ini. Bullish candle seperti ini gitu. Jadi probabilitasnya lebih besar ya. Tapi kalau misalkan posisinya seperti ini,
harus berhati-hati karena memang kenaikannya pun secara korektif gitu ya. Tinggal kita lihat aja apakah dia mampu close di atas area ini atau bahkan mampu close di atas area sini nih teman-teman ya. Ini saya lebih spesifik lagi. Nah ya, mampu close di atas ya at least 39.900 sampai 40.000 dolar. Dia mampu close di atas itu. Berarti close di atas area crucial ini plus EMA 34 dan 55 time frame 4 jamnya itu ada indikasi cukup positif untuk dia setidaknya testing kembali ke next resistance di sini di kisaran 40.600-an dolar. Karena kita bisa lihat di sini kena reject kuat ya. Next lagi di sini ketika dia going up kena reject kuat. Jadi itu adalah next strong resistance untuk si Bitcoin. Ya, jadi itu dulu beberapa area resistance yang perlu sekali diperhatikan untuk si Bitcoin jangka pendek ini. Itu ya. Itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Jangan lupa untuk analisa kembali sebelum make decision atas transaksi kalian masing-masing. Dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.